Dari sisi taktik, sejujurnya Inzaghi ya blunder. Mainin Gagliardini sejak awal menurut gue blunder banget, tetapi nggak bisa disalahkan. Dia memang harus berimprovisasi. Dia bukan kayak Conte. Kalau Conte kan don't change the winning team. Gagliardini memang pemain bola yang sangat beruntung sih dia. Dia nggak diberkahi kemampuan berpikir dan skill olah bola yang bagus tuh. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana rasanya? Kekalahan pertama di musim 2022-2023. Aduh, nyebelin banget. Kita ketinggalan terlebih dahulu lewat gol Felipe Anderson. Umpan agak diagonal ya dari Sergej Milinkovic-Savic. Ada di antara Bastoni dan Di Marco. Ini kesalahan Di Marco sih menurut gua. Memang dia lemah banget dalam sisi bertahan. Makanya dia nggak pernah dikasih di left wing back karena dia nggak bisa transisi nyerang dan bertahan dengan cepat. Sempat ada asa ketika kita menyamakan kedudukan lewat sontekan tipis Lautaro Martinez, tapi akhirnya hancur juga pertandingan malam ini karena gol indah Luis Alberto dan Pedro. Itu dua gol hebat sih menurut gua. Dari sisi permainan nggak jelek-jelek banget nih, expected goal kita bahkan lebih gede dibandingin Lazio. Gua di dua konten Cerewetin Serie A, Giornata 1, Giornata 2 selalu ngebahas tentang expected goal, dan Lazio selalu tipis-tipis tapi golnya banyak mulu nih. Mereka efisien, mereka main tanpa gol sih waktu lawan Torino kemarin, tetapi waktu di Giornata 1 dan sekarang ini sama persis. Nggak begitu banyak menguasai bola. Sarribol menjadi pragmatis menurut gua. Untuk starting line up persis seperti prediksi banyak media, Lord Gagliardini tampil sejak awal untuk nempel Sergej Milinkovic-Savic. Inzaghi sepertinya terinspirasi dengan keberhasilan di musim lalu. Lord main sejak awal dan berhasil ngunci. Tadi malam sih SMS gak begitu terengginas ya permainannya. Gak seperti biasa banyak shoot dari jarak jauh, memanjakan penyerang dengan umpan-umpan terobosannya. Terus kelebihan dari SMS adalah sundulan, tusukan dari belakang ke kotak penalti. Tadi malam gak ada. Ditempel banget sama Gagliardini. Banyak intercept Gagliardini dalam hal bertahan cukup bagus. Tetapi kita jadi mengorbankan sisi menyerang. Aduh, Gagliardini gila, umpannya ada sih satu umpan kunci, tapi selebihnya parah banget. Ada momen harusnya dia bisa shoot jarak jauh dari luar kotak penalti ya di babak kedua. Malah jatuh. Di babak pertama dia shoot dari luar kotak lurus banget anjir. Gagliardini memang pemain bola yang sangat beruntung sih dia. Dia nggak diberkahi kemampuan berpikir dan skill olah bola yang bagus, tapi bisa main di level tertinggi. Gue nggak paham lagi. Gue jadi bingung sendiri soal Aslani. Di pramusim dia bermain sangat bagus. Bahkan udah ada media yang bilang Aslani di hierarki gelandang kita ada di peringkat 4. Artinya kalau Barella, Brozo, dan Calhanoglu absen atau keluar, maka Aslani yang akan masuk. Nyatanya di musim ini, di Giornata 1 Mkhitaryan dapat kesempatan. Giornata kedua Aslani main 5 menit doang. Di Giornata 3 malah Gagliardini main 80 menit. Ya ampun. Di babak pertama kita nggak begitu bagus. Kita sepertinya terlalu berhati-hati. Tetapi di babak kedua jelas jauh lebih hidup. Kita punya banyak peluang. Ada sundulan Dumfries yang juga luar biasa. Tapi kita kekurangan kreativitas. Baru ada kreativitas itu ketika Hakan dan Korea masuk. Kita babak pertama benar-benar kehilangan pemain yang bisa dribble, pemain yang bisa nusuk. Dumfries kelihatan banget, dia memang bukan wingback yang bisa dribble dan crossing ya. Berapa kali ada di dia ada di sebuah momen yang harusnya bisa cepat crossing, malah kebingungan ngebalikin bola lagi ke belakang. Dumfries itu tipikal pemain yang harus dapat bola-bola manis, bola-bola yang udah selesai ya. Jadi tinggal sundul, tinggal tendang ke gawang atau tinggal crossing. Tapi kalau harus dribble dulu, mikir dulu, wah ambiar deh itu Dumfries kayak gitu. Dari sisi taktik sejujurnya Inzaghi ya blunder. Mainin Gagliardini sejak awal menurut gue blunder banget, tetapi nggak bisa disalahkan. Dia memang harus berimprovisasi. Dia bukan kayak Conte. Kalau Conte kan don't change the winning team, dia nggak pernah ngubah winning team. Sementara Inzaghi ya itulah gayanya. Ada kadang berhasil, kadang enggak. Memang letak kegagalannya adalah pergantian pemain sih. Si Dumfries sama Di Marco diganti terlalu cepat, khususnya Dumfries, karena ternyata Gosens sama Darmian nggak bagus, mainnya jelek tadi malam, parah. Siapa lagi ya yang Hakan harusnya bermain sejak awal, Korea juga begitu. Zeko gue nggak tahu perannya apa. Gue akan coba bacain untuk interview setelah pertandingan. Robin Gosens bilang bahwa tahun lalu musim yang sulit, saya tidak bermain nyaris 1 tahun penuh. Lawan Lecce di Giornata 1 adalah
seperti debut saya setelah main tidak cukup lama. Saya berharap dan yakin Robin yang dulu akan segera muncul. Ayolah Gosens, lo parah banget semalam, hampir lo back pass-nya blunder. Inzaghi ini menarik teman-teman, sesi interviewnya. Dia bilang gini, ini kekalahan yang sangat menyakitkan. Pertandingan sebetulnya berimbang. Saat kedudukan 1 sama, kita punya peluang emas melalui sundulan Dumfries. Andai saja bola itu masuk, pertandingan akan berubah, Lazio akan runtuh. Kita akan menganalisis kekalahan ini. Inzaghi juga mengomentari tentang gol Lazio. Dia bilang bahwa tim seperti kita, seperti Inter, tidak boleh kebobolan seperti cara gol pertama. Itu sama sekali gol yang tidak boleh terjadi. Sementara gol kedua dan gol ketiga Lazio adalah gol kelas Eropa. Kalau Inzaghi nyebutnya Europa gol. Jelas kondisi kita saat ini belum sempurna, masih awal musim dan kita akan segera bertanding lagi. Dari waktu ke waktu saya akan menentukan pilihan pemain yang terbaik. Itu kata Inzaghi teman-teman. Dan tadi malam kalau teman-teman Lukaku cepet banget kan ditarik ke bangku cadangan di Giornata 1 dan 2 juga seingat gue Lukaku kayaknya nggak main full ya. Nah ternyata itu strategi teman-teman. Jadi ini ada dari Gazeta, dia bilang staf Inzaghi mengatakan bahwa Lukaku saat ini kondisinya masih 70%. Dan ide Inzaghi adalah Lukaku bermain sesedikit mungkin di setiap partainya agar dia bisa main sesering mungkin. Jadi maksudnya ya dia mainnya nggak akan 90 menit, mungkin cuma 70-75 menit di setiap partainya. Tetapi dia akan selalu starting line up, selalu bermain di setiap partainya, tidak mungkin disimpan. Jadi ide tentang Lukaku seperti itu, bermain sesedikit mungkin agar bisa bermain sesering mungkin. Oh iya, gue baru tahu tuh ada strategi kayak gitu. Lalu ada interview dengan Bastoni. Menurut gue semalam pemain terbaik kita Bastoni, aduh luar biasa. Kita beruntung banget deh dia bisa passing diagonalnya keren, interceptnya keren, nyundul juga bisa. Bastoni bilang bahwa problem kita bukan di fisik, dia nggak sama pendapatnya dengan Simone Inzaghi. Di lapangan saya merasa bermain dengan baik. Kemudian setelah draw saya optimis sekali menang, tetapi kemudian kami kebobolan melalui gol indah Luis Alberto. Itu meruntuhkan mental. Tapi tenang saja, kita akan bermain lagi di hari Selasa. Lalu terakhir ada sesi interview juga dengan Marotta. Dia bilang kita butuh 1 pemain lagi untuk melengkapi tim, yaitu center back pengganti Ranocchia. Kita akan segera tahu jawabannya dari beberapa hari ke depan. Kandidatnya hanya 3, Akanji, Sialobah, atau Acerbi. Waduh, kalau gue baca bahkan Milan juga ngejar Sialobah nih teman-teman. Semoga kita bisa dapat antara Akanji dan Sialobah sih. Kemudian Marotta juga bilang Paris Saint-Germain, El Khadafi inginkan Skriniar secara gratis. Itu ancaman yang tidak perlu dipikirkan. Kita akan memperpanjang kontrak Skriniar secepat mungkin dan saya optimis. Itu aja teman-teman dari gue di hari Sabtu yang sangat nggak mood banget. Terima kasih banyak teman-teman yang kemarin nonton bareng, kita ngobrol-ngobrol lewat Zoom. Silahkan analisisnya gimana ceritanya kita bisa kebobolan 3 gol dari Lazio yang dari bursa transfer aja nggak begitu muluk-muluk, nggak kayak Roma, nggak kayak Juve. Ini gimana nasib kita apalagi di Liga Champions. Tapi ya sebetulnya nggak perlu diambil pusing banget. Ini masih awal musim, masih bisa banyak hal yang kita lakukan, masih bisa ada perubahan. Sektor yang perlu diperbaiki jelas di sisi kiri, Di Marco nggak layak untuk left wing back. Memang dia harusnya jadi left center back penggantinya Bastoni, karena sisi menyerangnya jadi nggak begitu keluar, bertahannya jadi kewalahan. Sementara Gosens, Darmian juga belum. Gosens nih terutama harusnya bisa kembali ke permainan terbaik ya. Kita jadi makin merindukan Perisic. Kemudian Belanova, Aslani semoga bisa segera memberikan kontribusi juga ya. Kita nggak bisa ngandalin pemain yang itu aja. Silakan teman-teman. Menurut teman-teman pemain terbaik kita siapa? Pemain terburuk kita siapa? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.